Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muslimin, muslimat, sahabat Ansor dimanapun berada yang saat ini menyaksikan acara ini, marilah kita bersyukur dan berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga sampai hari ini kita masih bisa melaksanakan puasa dengan baik, dan semoga amal ibadah puasa kita di tahun ini diterima oleh Allah Ta'ala dan bisa membentuk pribadi soleh di dalam pribadi kita masing-masing. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Setelah kita nantinya menyelesaikan puasa ini, kita akan menetapi rukun Islam, yaitu zakat fitrah, yang akan menjadi penyempurna dari puasa Ramadan kita. Zakat fitrah ini adalah wajib dilakukan kita semua agar kita menjadi fitrah, kembali kepada asal kita, yaitu seperti bayi, karena bayi ini fitrah juga. Nah, puasa diharapkan bisa mengembalikan kita seperti saat kita lahir di kala itu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kita juga diwajibkan untuk berzakat fitrah dengan harapan kita diampuni dosa-dosa kita, dianggap kesalahan-kesalahan kita ini dihapus karena hebatnya fadilah yang diberikan Allah Ta'ala dengan adanya bulan Ramadan ini. Semoga kita bisa melaksanakan fitrah yang dimaksud menjadi kembali kepada kesucian, suci pikiran, suci hati, suci lahir, dan suci batin. Zakat fitrah adalah memberikan 2,5 kilo, diperkirakan seperti itu, bahan pokok. Nah, kalau di Jawa beras. Kebetulan kita sudah melakukan setiap tahun. Semoga zakat fitrah kita nantinya bukan sekedar kewajiban, tapi menjadi sesuatu yang akan memberi perbaikan sisi-sisi kehidupan kita. Allahumma amin. Zakat fitrah memang diwajibkan 2,5 untuk semua. Jadi digeneralisir oleh Rasulullah SAW dengan batasan yang semua orang mampu. Dari tukang becak, dari pegawai negeri, dari pedagang lombok atau apapun saja, ini zakat fitrahnya adalah 2,5 kilo beras. Bahkan yang pengusaha dengan hasil setiap bulannya miliaran pun zakatnya 2,5 kilo beras. Sebenarnya tidak masalah di saat orang yang berpenghasilan banyak itu memberikan zakat 2,5 kilo. Tapi menurut saya ini saatnya bahwa siapapun yang mendapatkan kelebihan rezeki, kita bisa meniatkan zakat fitrah lebih dari 2,5 kilo. Syukur nih dari jamaah, dari hadirin yang punya penghasilan lebih, zakatnya 1 ton atau 2 ton. Diniatkan zakat, bukan sedekah, memang diniatkan zakat, walaupun kewajibannya adalah 2,5%, tapi 1 ton diniatkan zakat pun
insya Allah akan lebih membersihkan harta-harta orang-orang yang berpenghasilan lebih itu. Rasulullah memang mengambil standar yang paling mudah dan paling ringan, karena Rasulullah tidak mau memberatkan umatnya. Tapi bagi umat yang berlebihan semestinya memahami bahwa kita malu kalau misalkan saya mendapatkan penghasilan setiap bulan itu 1 miliar atau 100 juta. Saya malu kepada sedulur saudara kita yang hanya berpenghasilan 300.000 mungkin 1 bulan dan berzakat 2,5%, sementara saya 1 miliar tapi saya juga 2,5%. Saya malu. Saya akan berzakat lebih dari itu. Nah, ini contoh 1 ton. Karena apa? Karena sudah banyak yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita, dan harta yang harus dibersihkan juga lebih banyak dari mereka yang 2,5%, yang hanya berpenghasilan 300.000 per bulan. Ini memang tidak ada dalam kaidah. Ini adalah kesadaran kita untuk memahami maksud kenapa generalisasi zakat hanya 2,5%. Tapi kita mencoba untuk memahami maksud Rasulullah SAW sehingga kita bisa memberi keputusan kepada diri kita sendiri untuk berzakat lebih. Mungkin ada maksud bersyukur, mungkin ada maksud kita memahami bahwa yang diberikan kita lebih banyak dari mereka umumnya. Tapi yang lebih dekat adalah syukur. Karena ibadah yang paling tinggi adalah ibadah yang dilandasi oleh syukur. Walaupun di awalnya dilandasi oleh kewajiban, lalu kebutuhan, dan yang terakhir adalah syukur. Tak syukur ini biasanya tidak terhingga. Jadi ini bukan kaidah, tapi ini adalah saran saja. Ada hikmah yang perlu kita ambil dari hal yang mungkin tersembunyi. Guru kita itu kalau berzakat hampir 2 ton 3 ton per tahun. Saya coba pahami itu, ternyata seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita berlebih dan itu sangat banyak, mestinya kita juga berlebih juga di dalam hal memberi zakat. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi bagi agniya kita agar mau berlebih dalam berzakat. Dan hal yang semacam itu adalah sebagai rasa syukur bahwa Allah Ta'ala telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Tentang zakat terkait dengan pribadi, maka bergembiralah kita karena Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada kita untuk bisa dengan ringan mensucikan diri kita, membersihkan diri kita dengan cara yang paling ringan, dengan berzakat. Semoga muslim-muslimat yang menyaksikan ini setelah Ramadan ini dan setelah hari raya nanti betul-betul menjadi insan yang fitrah, menjadi insan yang kembali kepada kesucian, seperti bayi yang dilahirkan, yang dosa-dosanya diampuni, yang kesalahan-kesalahannya dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Semoga tahun ini adalah tahun kemenangan kita, tahun ini adalah tahun kesucian kita, sehingga kita bisa mendapatkan Ramadan dan hari raya sebagai hal yang merubah dari pribadi kita di tahun kemarin lalu menjadi baik di setelah Ramadan dan hari raya ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sekian apa yang saya sampaikan, semoga ini bermanfaat dan menginspirasi bagi kita untuk tetap memperbaiki diri setiap waktu, setiap kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.